Bukan apa-apa mbak, lo tuh kalau pacaran ribet. Heboh sendiri. Putus sama si A heboh, putus sama si B heboh. Dibongkar semua borok-boroknya. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani mengaku mendapat kekerasan dari Rizky Irmansyah selama menjalin asmara. Pengakuan ini ia sampaikan setelah dirinya putus. Nikita Mirzani memang tidak membeberkan kekerasan yang dialaminya, akan tetapi ia mengaku memiliki bukti kuat atas kejadian ini. Kekerasan ini tampaknya juga memberikan luka mendalam bagi Nikita Mirzani, sebab ia hanya bisa menangis saat disinggung mengenai kekerasan yang dialaminya. Namun di tengah pedih yang dirasa Nikita Mirzani lantaran putus dan mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya, rupanya ada pihak yang tidak percaya dengan kisah itu. Sebut saja Tengku Zanzabela, selebgram berjuluk sahabat polisi yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Rizky Irmansyah. Tengku Zanzabela memang memiliki sejarah panjang dengan Nikita Mirzani. Ia beberapa kali menyentil ucapan kontroversial Nikita Mirzani. Kali ini Zanzabela bahkan mengungkapkan alasannya membela Rizky Irmansyah. Ia terang-terangan menyebut lebih menyukai lelaki itu ketimbang Nikita Mirzani. Tengku Zanzabela juga membeberkan setidaknya ada 3 alasan dirinya membela Rizky Irmansyah. Ia menyinggung mengenai sifat Rizky Irmansyah, tabiat Nikita Mirzani, dan kejanggalan dalam cerita kekerasannya. Ia juga membeberkan tabiat Nikita Mirzani yang seringkali terlibat masalah, termasuk mengenai riwayat asmara Nikita Mirzani. Hal ini berkebalikan dengan sosok Rizky Irmansyah yang dianggap bersih dari kasus kontroversi. Tengku Zanzabela juga menyinggung mengenai tindakan kekerasan yang disebut-sebut dilakukan oleh Rizky Irmansyah, sebab tidak ada bukti pasti yang ditunjukkan oleh Nikita Mirzani. Hari ini isu yang santer beredar adalah NM menulis di akun media sosialnya mendapatkan tekanan atau kekerasan secara mental dan fisik. Ya, gue nggak ngerti juga maksud dia apa. Tetapi kalau kita lihat dari jejak rekamnya, yang lebih sering mukulin mantan itu adalah dia, si NM ya. Gua nggak pernah berpikir kalau RI itu akan melakukan ketololan dengan mencari masalah dengan NM. Yang notabene di sekitarnya Rizky itu sudah tahu semua. Kalau si wanita Amazon ini emang bukan cuman wanita Amazon ya, tapi huru hara sekali ya. Dan NM ini kan yang memang sering selalu membuka aib para mantan. Ya, jangankan mantannya, anaknya sendiri pun aibnya dibuka kan. Dengan alibi-alibi dia sekarang katanya kalian harus hati-hati, benar-benar itu menyimak status gue. Lu bicara mental, kesehatan mental, tapi lu sendiri adalah orang yang paling sering kali membuat mental orang rusak. Bukan hanya mental mantan lu, warganet, anak lu sendiri gitu loh ya. Jadi menurut gue bagus sekali kalau si RI ini justru meninggalkan dia, karena hati-hati loh, aibnya kebongkar dan dicari-cari, diada-adakan gitu ya. Dia kan ratu fitnah Indonesia ya. Apalagi dia si RI ini kan harus menjaga nama baik Bapak PS ya. Hati-hati banget sih, menurut gua bagus deh kalau misalnya Mas RI ini memang sadar gitu loh. Ya, gua tidak percaya dengan ucapan NM dan gua cenderung mendukung RI. Kenapa saya membela Mas Rizky? Iya, gua lebih suka sama dia daripada sama Nick Mir. Karena dia adalah orang yang lebih rasional, orang yang lebih bermartabat. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dia adalah sekpri dari orang hebat di Indonesia. Ya. Sebelum sama Nick Mir, Mas Rizky itu tidak pernah terjerat apapun. Ya, tidak pernah berkasus mukul orang lah, ini itulah, dijelek-jelekkan, enggak. Memang lihat aja, siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan si Nick Mir ini pasti bermasalah. Sudah pasti bermasalah. Dan sudah pasti jelek-jelekkan. Dia sendiri yang baik di dunia ini. Kalian berpikir pakai logika saja, pakai akal saja, ya. Terus dia bilang ada kekerasan. Ketika ditanya kekerasannya apa, ada bukti apa enggak, nangis. Seolah-olah kayak diapain gitu loh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau aku jadi nyai, ya punya segalanya, duit ada, anak cowok ya juga ada, ganteng-ganteng. Kalau aku jadi nyai sudah fokus sama
ngedein anak, fokus nyari uang, rezekinya Nyai apalagi bagus. Aku lebih baik fokus daripada aku laki-laki. Aku lebih baik jadi kalau aku jadi Nyai aku tutup hati untuk laki-laki. Kenapa? Ya lebih baik fokus sama anak-anak. Nyai tentunya sudah pernah merasakan beribu-ribu laki-laki. Nyai juga pasti tahu rasanya laki-laki ya kayak gitu loh. Aku pikir juga Nyai orangnya kuat, tegar, mandiri. Nah kalau aku jadi Nyai aku lebih baik gitu. Nah aku pikir juga kasus ini, aku tadinya nggak mikir Nyai paling settingan pacaran sama ini pacar itu, kan pemilu kemarin kan, kita kan nggak tahu namanya pemilu kan bisa banyak settingan. Politik kan memang kejam di Indonesia, politik itu jahat di Indonesia. Nah namanya pemilu kan ada influencer dan sebagainya. Aku pikir Nyai kan influencer, kemarin kan mendukung salah satu paslon, terus ada settingan pacaran kayak gitu. Tak pikir ya nggak baper, tak pikir itu hanya settingan. Ternyata kok di wawancara kok nangis. Aku pas lihat nangis sedih juga. Nyai, lihat aku Nyai, ya aku warrior, laki-laki jadi perempuan. Aku sudah 8 tahun jomblo dan aku kuat dan bisa, padahal aku nggak punya harta, nggak punya apa-apa, nggak kayak Nyai rezeki lancar. Aku enggak, Nyai rezeki lancar, duit juga banyak. Aku enggak Nyai, tapi aku kuat. Dan aku berpikir kayak gini Nyai, udah aku sudah tutup buku untuk laki-laki. Karena apa? Aku sekarang lagi fokus gimana caranya aku tua sendiri, sehat gitu. Walaupun banyak hujatan yang komentar di aku Nyai, mereka bilang, Mbak Sika mau cari pasangan supaya tua ada yang nemanin. Punya pasangan pun belum tentu tua ada yang nemanin, belum tentu tua barengan. Bisa jadi menua sendiri, bisa jadi meninggal duluan, jadi kayak gitu. Makanya kalau ada yang komen cari pasangan biar menua sendiri, enggak, itu salah. Gimana caranya sekarang kita berpikir hidup tua kita bahagia? Berarti kita menanam kebaikan dari sekarang. Gimana caranya supaya nanti tua kita hidup nggak sakit-sakitan? Berarti sekarang invest kesehatan. Bagaimana caranya tua kita nggak kesepian? Sekarang kita selalu membahagiakan orang-orang di sekitar, membahagiakan makhluk-makhluk hidup sekitar yang kita mampu dan kita bisa. Nah, kayak gitu aja caranya simple. Jadi nggak usah takut saat kita tua sendiri, sakit-sakitan atau menua hidup sendiri dan sedih. Tidak. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha tahu segalanya. Jika kita menanam kebaikan, pasti tentu akan mendapatkan kebaikan. Karma baik itu biasanya diunduh di masa hari tua. Iya kan, ada yang bilang gitu kan, kebaikan ada di masa hari tua. Makanya yuk, mumpung kita masih muda, diberi kesempatan, udah kita berpikir yang baik-baik saja. Menjaga kesehatan kita supaya kita tua nggak sakit-sakitan. Oh ini makan penyebab ini, makanan ini penyebab ini, makanan ini penyebab ini. Nah kita harus menanamkan itu, mindset itu ke diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang beranggapan bahwa kalian punya pasangan, punya anak, nanti gede, tua, dirawat anak, itu salah. Kalian sudah salah. Kita nggak ada yang tahu ke depannya, ketuanya kita juga nggak tahu. Yang benar itu gimana caranya menjaga kesehatan supaya tua kita nggak sakit-sakitan. Bagaimana menjaga kita, kehidupan kita di hari tua bahagia. Ya kita saat kita punya anak, gimana caranya kita membesarkan anak dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang yang tulus. Ya apalagi kita punya harta untuk membesarkan anak, udah lebih baik fokus membesarkan anak. Tentunya karma baik dari anak juga akan dirasakan. Begitu sih menurutku. Nyai tetap semangat ya. Aku pikir settingan Nyai, tapi tetap semangat. Aku yakin Nyai adalah wanita kuat. Kalau aku jadi Nyai, aku akan mendanga, tunjukkan kepada semua dunia bahwa Nyai tidak butuh laki-laki. Nyai bisa mencari uang sendiri. Aku kalau jadi Nyai kayak gitu, aku jadi bayangin kalau rezeki kayak Nyai gimana ya. Pasti ndangak jalanku gini. Ada cowok sweet langsung tak tapok sandal. Oh no, Mbak Siska minta nomor WA-nya, langsung tak gebuk lambene. Wes, mungkin aku kayak gitu kalau aku kaya raya. Kalau saran gua Mbak, lo itu udah nggak cocok buat pacaran ya. Saran gua tuh lo cari laki-laki yang mapan, bertanggung jawab, nggak perlu ganteng, jangan gengsi. Yang penting bertanggung jawab, dewasa, pengertian, udah ta'aruf nikah jebret. Kecuali kalau lo gadis masih hati-hati memilih pasangan, masih agak ragu karena belum pernah berumah tangga, lo kan udah berkali-kali. Jadi tuh bukan apa-apa Mbak, lo tuh kalau pacaran ribet, heboh sendiri. Putus sama si A heboh, putus sama si B heboh, dibongkar semua borok-boroknya. Pas lagi seneng-senengnya lo anteng aja, diem-diem pas lagi enak-enaknya. Pas udah putus baru heboh sendiri. Introspeksi diri jadi perempuan.
Jangan egois cuman mentingin diri sendiri. Fokus ke anak-anak lu nyari laki-laki yang mapan, bertanggung jawab, ya. Syukur-syukur punya harta yang banyak. Jangan nyari gantengnya. Pacaran heboh sendiri, putus sama ini heboh, putus sama itu heboh, geger. Gue heran banget sama lu. Setiap ada orang yang deket sama lu, ada aja gitu kejadiannya. Heboh sendiri. Enak diem-diem aja, pas lagi susah baru lo teriak-teriak. Alah, kampret.